Ya, baik ya. Sekarang sudah jam setengah 10. Berarti sekarang akan kita bahas bersama untuk hasil eksperimen yang sudah lakukan ya. Ya, kembali seperti minggu lalu, silakan mungkin ada yang ingin menjawab untuk masing-masing soalnya, mulai dari nomor 1, silakan. Saya izin menjawab, Pak. Mas Eldon, ya silakan Mas. Untuk nomor satu itu adalah SQL-nya select customer number, average amount from payment, group by customer number, having average amount lebih besar daripada 10.000. Jadi di sini menampilkan customer number dan juga rata-rata dari amount yang ada di tabel payment, lalu digrupkan berdasarkan customer number-nya. Nah, yang ditampilkan di sini itu kondisinya yang memiliki rata-rata amount-nya itu yang lebih besar dari 10.000 baru ditampilkan, sedangkan yang di bawah 10.000 itu tidak ditampilkan. Begitu, Pak. Iya, jadi menampilkan rata-rata ya, average ini ya, rata-rata dari jumlah pembayaran ya, kalau di sini ya. Pembayaran yang dilakukan oleh, karena di sini ada grup by ya. Jadi setiap apa ini per customer-nya ya. Jadi kita rata-rata per customer, kemudian setelah itu hanya ditampilkan yang jumlahnya lebih dari 10.000. Nah, mungkin dari Mas Eldon bisa berpendapat ya. Di sini ada yang baru ya, yang kemarin sepertinya belum pernah kita bahas ya, halving ya. Ini mungkin Mas Eldon bisa menjelaskan ya, halving itu apa sebenarnya ya? Atau mengapa di sini menggunakan halving ya? Kenapa kok nggak pakai apa misalnya? Selain halving pakai apa kemarin? Pakai where, Pak. Iya, kenapa kok nggak pakai where di sini? Ini kalau kita coba ya dengan where, jalan ya? Belum, ini masih halving ya, masih halving. Kalau kita pakai where berarti kita edit dulu ya. Ini kita ganti ya halvingnya dengan where ya. Jadi kita group by where. Nah, ini langsung merah ya di sini ya. Langsung dia merah. Kalau kita paksa eksekusi, merah dia. Error ya. Unexpected ordering of clause. Dia nggak mau kalau pakai where, tapi kalau pakai having dia mau ya. Nah, mungkin Mas Eldon atau yang lain mungkin ya bisa menjelaskan kenapa kok ini harus pakai having ya. Ada apa di sini? Sepertinya karena sudah ada fungsi group by-nya, Pak. Jadi sudah diurutkan gitu. Kalau misalnya pakai where kan harusnya satu-satu gitu, Pak, customer number-nya. Sedangkan ini sudah dikelompokkan menjadi setiap customer number itu memiliki berapa average-nya itu, Pak. Makanya disuruh makanya pakai having biar nggak error. Begitu mungkin, Pak. Menurut pendapat saya. Oh, karena sudah group by ini ya. Oke. Coba kita lihat tabel payment ya. Ini ada customer number, check number, payment date. Ada pendapat lain mungkin selain dari Mas Eldon? Ya, jadi hampir benar ya sebenarnya, ya sudah benar ya.
Jadi karena group by ya, karena ada group by, tapi mungkin lebih tepatnya ya, kalau kita lihat di sini ya, having ya. Having diikuti oleh apa di sini? Diikuti oleh suatu fungsi FEG ya. Jadi ada namanya fungsi agregasi ya, kita mengagregasi dari beberapa baris ya, kemudian untuk menghasilkan suatu nilai ya. Jadi nilai AVG ini kan tidak diperoleh dari satu baris ya, tapi dia diperoleh dari hasil perhitungan dari beberapa baris, sehingga dia disebut dengan fungsi agregasi ya. Jadi average, kemudian count, itu dia fungsi agregasi. Jadi ketika kita ingin membuat suatu kriteria ya, atau suatu kondisi ya, suatu kondisi di mana dia kondisinya itu berasal dari hasil dari suatu fungsi agregasi, maka kita harus menggunakan having ya. Jadi ini kalau kita bukan dari average-nya, bukan average, tapi kita ganti misalkan hanya amount ya. Kalau kita pakai amount, nah seperti ini ya. Amount ini kan bukan hasil dari agregasi ya, dia suatu kolom ya. Ini kalau kita jalankan, ini error ya. Kenapa ini error? Karena dia limitnya 0,25 at line 1 ya. Amount lebih dari 10.000. Oh, where ya ini ya. Kita pakai where ya, tadi pakai having ya. Dan ini tidak bisa terjadi juga karena di sini ada group by ya. Karena group by itu dia juga akan berkaitan dengan pengelompokan ya. Jadi kalau kita paksa di sini dia error juga ya. Jadi sama errornya ya. Jadi kalau kita menggunakan fungsi agregasi ya, di mana fungsi agregasi itu terdiri dari beberapa baris, kemudian bisa kita kelompokkan dengan group by ya, kemudian berarti kita otomatis nanti klausa dari ininya pengganti dari where-nya ya, kondisinya itu kita harus menggunakan having ya, nggak bisa kita menggunakan where ya. Jadi ini harus kita pakai having. Having juga nggak mau karena apa? Karena di sini dia group by ya. Kalau amount dia hanya satu baris ya, jadi kita harus diikuti oleh fungsi agregasi. Jadi misalnya AVG tadi ya. Jadi seperti ini. Atau kita juga bisa menggunakan fungsi count ya. Fungsi count, kalau kita ingin fungsi count, berarti kita bisa kita ganti mungkin ya, bukan dari jumlahnya tapi dari seberapa sering dia bertransaksi ya. Misalnya ini kita ganti bukan AVG tapi count ya. Misalkan untuk yang bertransaksi lebih dari sekali misalnya. Nah ini ya. Jadi ini hanya jumlah average yang ditampilkan di sini hanya dari yang transaksinya lebih dari satu kali. Atau kalau kita ganti, kita hanya ingin melihat yang transaksinya hanya sekali saja. Jadi kita ingin melihat siapa saja customer yang transaksinya hanya satu kali saja ya. Tapi di sini average-nya jadi tidak berarti ya, karena average dari satu itu kan ya nilai itu sendiri kan ya. Nah jadi ini adalah nama daftar customer yang dia hanya baru satu kali transaksi ya. Dan ini average-nya ya sama dengan nilai total transaksinya karena dia hanya satu kali saja. Jadi ini fungsi agregasi, kita harus menggunakan klausa having ya untuk melakukan seleksi atau membuat suatu kondisi. Ya, terima kasih Mas Eldon ya untuk jawaban nomor 1, kemudian nomor 2 silakan. Siapa yang ingin menjawab? Saya coba menjawab, Pak. Silakan Mas Faiz. Jadi di nomor 2 itu query-nya select last name, first name from employees, where office code sama dengan buka kurung
select office code from office where city sama dengan San Francisco tutup kurung. Nah, jadi kalau dari menurut saya pertama itu tuh di belakangan dulu Pak yang apa? Select office code from office where city San Francisco. Nah, jadi di situ dia mencari kode office di mana ada kata San Francisco-nya. Nah, itu tuh masuk ke kondisi buat si where office code ini nih. Nah, tapi nanti yang ditampilin itu tuh yang select last name dan first name-nya saja dari from employees. Seperti itu, Pak. Jadi kira-kira kalau kita jelaskan dengan bahasa Indonesia itu dia menampilkan apa ya query ini ya? Jadi dia menampilkan last name serta first name dari employee, tapi kondisinya itu tuh dari where office code diambil dari eh, apa bilangnya ya, Pak? Kayak select office code ini lagi, Pak. Tapi lebih kayak apa? Lebih rumit. Ya maksudnya gimana? Apa maksudnya dari query ini kita bisa tahu apa? Misalkan kita bisa, kalau yang tadi kan kita bisa mengetahui nilai rata-rata transaksi dari masing-masing customer ya. Kalau yang nomor 2 ini kita bisa memperoleh informasi tentang apa ya? Dalam bahasa Memperoleh Indonesia yang informalnya itu gimana kira-kira? mencari urutan nama tapi berdasarkan kode office-nya itu, Pak. Berdasarkan kode office-nya. Ya betul ya, secara teknis seperti itu ya. Tapi secara informal kita ingin tahu apa ya? Kita mengquery ini untuk mendapatkan apa? Misalkan kita mengquery untuk mendapatkan total yang harus dibayar oleh customer. Kita mengquery untuk mengetahui siapa yang usianya paling tua gitu kan ya. Siapa yang gajinya paling besar. Nah ini apa ini yang nomor 2 ini kira-kira gimana kalau kita bahasakan dengan bahasa sehari-hari gitu ya? Orang yang tinggal di San Francisco, Pak, mungkin, Pak. Jadi kayak menampilkan nama apa tuh nama seseorang yang tinggal di daerah San Francisco. Nama siapa di sini? Ini ya, Nama pegawai. nama pegawai ya. Yang apa? Yang di San Francisco apanya? Rumahnya atau apanya ini? Yang ada di San Francisco. Yang ada di San Francisco kode office-nya dari kantornya. Dari kantornya. Jadi apa? Apakah menampilkan orang yang tinggal di San Francisco atau menampilkan apa? Kalau gitu. Menampilkan orang yang bekerja di San Francisco. Pegawai yang bekerja di San Iya, Francisco. betul sekali ya. Jadi nomor 2 ini kita melakukan query ya, menampilkan nama belakang dan nama depan dari pegawai yang bekerja di San Francisco ya. Karena kalau kita lihat di database-nya ya, di tabel office, ini office-nya ada macam-macam ya, ada San Francisco, ada Boston, ada New York ya, Paris dan lain-lain ya. Jadi kita hanya ingin menampilkan yang kerjanya di San Francisco saja ya. Jadi itu ini yang nomor 2. Nah ini kita menggunakan subquery ya. Jadi di dalam query ini, di dalamnya ada query lagi. Ini namanya subquery. Ya terima kasih jawabannya Mas Faiz. Berikutnya nomor 3 ini ya, lebih kompleks lagi di sini. Silakan mungkin ada yang mau mencoba menjawab. Apa maksudnya nomor 3? Dia bisa menjelaskan apa dia? Jadi kalau kita coba eksekusi ya, ini ada berapa ini ya? 1, 2, 3 ya, 3 subquery ya. Jadi query yang pertama punya query subquery, kemudian subquery-nya punya subquery lagi, subquery-nya punya subquery lagi ya. Ini kalau kita eksekusi, nah muncul ini ya, hanya satu kolom yaitu product name ya, sesuai dengan yang kita select di sini, product name. Kita ambil dari produk, kemudian kita mulai lakukan penelusuran di sini ya, product code, kemudian ada order number, kemudian ada customer number ya, sehingga kita mendapatkan daftar product name ini ya.
Jadi ada 19 product name. Ini adalah hasil query-nya. Nah ini kira-kira ini apa ini? Query ini dia fungsinya untuk ngapain dia? Apa yang dia ambil di sini? Silahkan, mungkin ada yang ingin berpendapat ya. Silakan Mas Aldo ya. Jadi yang dari saya dapat itu, jadi yang di nomor 3 ini kita pertama select product name dari produk yang dimana product code-nya itu diambil dari kondisi dimana select product code-nya itu diambil dari order detail. Nah, habis itu product code yang dari order detail ini memiliki kondisi order number yang diambil dari order number from order, yang dimana order number-nya itu memiliki kondisi customer number. Nah, customer number juga memiliki kondisi yang dimana customer name-nya itu harus memiliki nama mini wheels kok. Jadi intinya kita mau ngambil product name yang memiliki customer name yang ada mini wheels kok-nya. Ya mungkin dalam bahasa sehari-hari bagaimana Mas? Ini kita ingin mengetahui apa ini? Ingin mengetahui nama produk dari nama customer yang bernama mini wheels kok. Ya betul sekali ya. Jadi kita ingin tahu ya bahwa customer Mini Wheels Co itu dia pernah beli apa saja dia nama produknya. Jadi untuk memperoleh nama produk yang pernah dibeli oleh Mini Wheels Co kita harus menelusuri dari tabel-tabel ya, relasinya dari tabel-tabel. Jadi customer melakukan transaksi ya, transaksi melalui tabel apa? Order ya. Kemudian tabel order dia ada item-item dari ordernya ada di order details ya. Dan di dalam order details kita bisa mendeteksi ada produk-produk apa ya, tapi hanya ID-nya saja. Untuk mendapatkan nama produk kita harus loncat lagi ke tabel produk. Jadi di sini kita ingin menjawab ya, apa saja produk yang pernah dibeli ya, atau diorder ya oleh Mini Wheels Co ya. Jadi yang tereksekusi di sini ini adalah produk-produk yang pernah diorder oleh Mini Wheels Co ya. Jadi kalau kita lihat di customer itu ada yang namanya Mini Wheels Co ya. Nah di sini ada Mini Wheels Co nih ya, yang nomor ID customernya 129. Kita ingin tahu ya dia tuh sudah pernah beli apa saja ya. Cara query-nya yang seperti ini. Ya terima kasih Mas Aldo ya. Ya. Berikutnya nomor 4 ya. Nomor 4 silakan. Ini kurang lebih hampir sama ya dengan nomor 3 ya. Silakan nomor 4 ada yang mau menjelaskan bedanya apa ya dengan nomor 3. Ada yang bisa mendeteksi perbedaannya di mana? Dari sisi sintaks ya. Sintaksnya ini ada satu perbedaan ya. Silahkan Mas Rashid. Ya Pak, baik Pak. Dari sisi sintaksnya itu ada di baris ketiganya Pak yang di select order number from orders where customer number gitu, Pak sebenarnya. Nah, kalau di nomor 3 ini kan where customer number IN kan Pak ya. Sementara yang untuk 4 nih tidak ada itu Pak. Iya. Jadi perbedaannya dia di nomor 3 dia menggunakan in ya. Kemudian nomor 4 dia menggunakan sama dengan. Apakah Mas Rashid tahu perbedaan antara in dan sama dengan? Perbedaannya apa ya? In dengan sama dengan.
Kalau sama dengan itu hanya untuk bisa satu kondisi Pak di dalamnya, sementara untuk ini tuh bisa untuk beberapa kondisinya Pak. Ya, betul ya. Jadi kalau in itu dia kondisinya bisa lebih dari satu ya. Jadi kalau kita misalkan ambil contoh di sini ya. Misalkan dari tabel apa namanya? Employee mungkin ya. Employee, yang lain aja mungkin customer. Kalau office, di sini ada ini ya. Coba kita lihat dari contohnya tabel customer, di sini ada city ya. City di sini ada misalnya New York City dan Singapura misalnya ya. Jadi kita ingin menampilkan misalnya siapa saja customer yang berasal dari Singapura dan New York City ya. Jadi kita bisa bikin atau kita bisa memformulasikan query-nya. Misalkan select bintang from customer ya. Select bintang from customers where, nah city ya. City in ya. Nah, di sini kita masukkan NYC. Kemudian kita juga ingin satu lagi tadi Singapura ya. Nah, ini kita eksekusi. Nanti akan muncul yang city-nya adalah di NYC dan Singapura ya. Ini menggunakan in ya. Tapi kita juga bisa menggunakan where ya. Kalau kita menggunakan where, kalau where dia hanya bisa satu ya. Kalau ada dua gini, bagaimana caranya kita menggabungkan ini? Mungkin ada yang bisa. Where in, Pak? Enggak, kita tidak menggunakan in ya, tapi kita menggunakan sama dengan ya. Kalau tadi kan pakai in ya. Nah, sekarang kalau kita pakai sama dengan, ini gimana kita convertnya nih? Kan gini ya. Pakai or, Pak. Ya? Pakai or. Pakai or ya, betul ya. Or city sama dengan Singapura ya. Ini sama kurang lebih ya dengan yang in tadi ya. Kalau in kan kita city in NYC, Singapura ya. Tapi kalau kita pakai sama dengan, karena sama dengan hanya bisa satu-satu, kita harus gabungkan dia dengan or ya. Sebagai pengganti koma tadi. Ini kalau kita go atau kita eksekusi, hasilnya juga akan sama ya. Ada New York City dan Singapura ya. Jadi betul sekali tadi ya. Terima kasih Mas. Siapa tadi ya, lupa saya. Ya, tapi yang intinya jawabannya sudah benar ya. Kalau in dia bisa lebih dari satu, kalau sama dengan dia hanya satu. Kalau kita ingin menambah Saya lebih Pak, dari Rashid satu, Pak. Tadi Pak. Rashid tadi Pak. ya. Jadi kita perlu lihat juga kondisi dari tabelnya ya. Kalau kita lihat di sini, dua-duanya tidak akan bermasalah ya. Yang nomor 3 dan nomor 4, ini di sini di contoh kasus ini tidak masalah ya. Karena apa? Karena di sini untuk miniwheels.co satu customer number, satu nama ya. Satu nama, dia hanya satu customer number ya. Jadi kita bisa pastikan bahwa miniwheels.co itu dia hanya memiliki satu customer number. Tapi kalau ternyata di lapangan dia miniwheels.co dia bisa lebih dari satu customer number, maka yang nomor 4 itu bisa bermasalah ya. Ketika kita dalam database-nya itu ternyata
mini Wilsco dia terdaftar di 2 atau lebih dari 1 customer number. Jadi misalkan mini Wilsco dia punya 3 akun ya di sini ya. Yang pertama dia akun dari Indonesia, Malaysia, dan dari Thailand misalnya ya. Di mana dia memiliki customer number yang berbeda dengan customer name yang sama ya. Jadi karena customer name-nya sama tapi customer number-nya berbeda, dia menghasilkan 3. Jadi query yang ini ketika dieksekusi, maka customer number-nya akan muncul 3. Kalau kasusnya seperti itu, maka query yang nomor 4 itu bisa bermasalah ya. Sedangkan query nomor 3 jalan dia, tetap in ya. Dia jalan 3-3-nya. Yang nomor 4 dia bisa bermasalah, dia mungkin saja dia hanya mengambil 1 saja. Misalnya dia ngambil yang baris paling bawah. Baris paling bawah misalnya Thailand misalnya ya. Jadi dia hanya mengambil dari mini Wilsco yang Thailand saja. Sedangkan yang Indonesia dan Malaysia tidak dia ambil karena dia hanya menggunakan sama dengan. Jadi perlu saudara perhatikan nanti bagaimana kondisi dari datanya ya. Kalau datanya memang 1 customer number, 1 customer name, tidak masalah kita menggunakan sama dengan ya. Tapi kalau kenyataannya 1 customer name bisa banyak customer number, nah itu harus menggunakan in ya. Kemudian yang terakhir di sini silakan, mungkin ada yang ingin mencoba menjawab. Ini menggunakan operator join ya. Ini kalau kita eksekusi kita bisa lihat ya. Jadi ini select bintang from employee, join office on employee ya. Nah ini tabelnya jadi panjang ya. Tabelnya jadi panjang, kolomnya jadi banyak ya. Jadi di sini kita tidak menjawab sesuatu yang spesifik sebenarnya ya, tapi kita di sini menggabungkan dua tabel ya menjadi 1 tabel. Kita join di sini ya, kita joinnya di bagian apa? Kita join di bagian office code-nya ya. Karena dari tabel employee itu dia ada office code dan tabel office dia juga ada office code, kita gabung. Jadi 2 tabel kita gabungkan menjadi 1, di mana nanti setiap baris dia memiliki kondisi yang sama, yaitu kita matchkan antara ini ya office code dengan office code juga. Jadi office code-nya employee di-join dengan office code-nya office ya. Ini join. Kita gabungkan 2 tabel. Jadi join itu ada macam-macam ya. Tapi kita tidak, ini hanya perkenalan saja, ada inner join, ada outer join, ada cross join ya. Dan ini yang join yang biasa ya. Jadi seperti itu ya. Ya mungkin itu sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Silakan bila ada pertanyaan. Tadi gimana hasil diskusinya? Apakah extend atau tetap aja jadwalnya? Baik Pak, dari hasil diskusi kami sama dengan anggota kelas Pak, buat tugasnya itu apa boleh di extend Pak? Di extend jadinya tanggal berapa? Kalau misalkan Jumatnya ada libur berarti di Jumatnya apa ya berarti ya yang liburnya ya Pak? 27. Jumat libur. Gimana maksudnya Mas? Enggak maksudnya kan awalnya kan tanggal 25 ya Pak ya? Tanggal Tugasnya 25 itu. ini pengumpulan ini ya, pengumpulan laporannya, kemudian presentasinya tanggal 27 ya, minggu depan. Kalau di extend berarti pekan berikutnya ya. Pekan berikutnya ini 30, 31, 12. Sedangkan tanggal 3 ini sudah UAS ya. Tanggal 3 sudah masuk UAS. Kalau nggak salah gitu ya. Tanggal 3.
Dia kan untuk pengumpulannya aja Pak ya? Yang pengumpulan tanggal 25. Kalau mau dimundurkan Kalau dimundurkan sehari sebelum setelah itu gimana Pak? Tanggal 26-nya? 26 ya. Iya Pak. Oh iya, 26 enggak apa-apa. Iya. Iya Pak. Jadi saya undurkan ke 26 ya. 26 pengumpulan, kemudian 27 presentasi gitu aja ya. Iya Pak. Iya. Ya baik ya. Terima kasih informasinya. Jadi ada pergeseran waktu, nanti saya update lagi ya di E-Link, nanti akan saya set sesuai dengan kesepakatan di kelas ini. Jadi mungkin itu dulu ya dari saya untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak. Ya, sama-sama. Permisi Pak.